Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil video wawancara dengan tema meraih prestasi dalam menulis puisi dengan narasumber Kak Riyadi Noya. Sebelumnya perkenalkan, saya Citra Anissa Amalia dengan NPM 21044200021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mia Agustin dengan NPM 210442001. Perkenalkan, nama saya Fabina Putri dengan NPM 210442001. Selamat siang kakak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nih, saya Citra Anissa Amelia dari mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebelumnya nih saya disuruh oleh dosen mata kuliah berbicara interaktif untuk mewawancarai mahasiswa yang berprestasi. Nah, ngomong-ngomong kakak ini menang juara lomba, apa benar? Menang juara lomba menulis penulisan puisi. Oh. Jadi kalau untuk mahasiswa berprestasi itu masih sangat jauh ya, masih sangat jauh. Tetapi bahwasanya baru-baru ini saya mengikuti perlombaan menulis puisi. Nah kebetulan, syukur alhamdulillah, saya dibilang juara enggak, tapi dapat posisi juara 3 untuk Alhamdulillah. penulisan puisi. Ya, baiklah saya ucapkan selamat nih kepada kakak karena telah berhasil membanggakan nama kampus kita nih, Universitas Tridinanti Palembang. Baiklah, selanjutnya saya ini izin bertanya seputar kegiatan kakak dalam menulis puisi. Semua lomba yang diselenggarakan oleh kegiatan pada pekan kegiatan seni mahasiswa daerah nih, mengapa kakak lebih memilih lomba menulis puisi? Menulis puisi, padahal banyak lomba lain Iya, gitu. benar. Kalau untuk ditanyakan seperti itu, alasan pertama program studi dulu ya, karena kita belajar mengenai bahasa dan sastra di sana. Pertama yakin dulu, bukan yakin juara, tapi yakin bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah kemudian ada dorongan motivasi dari orang-orang sekitar, baik di universitas maupun di rumah maupun di lingkungan di tempat kakak berada. Nah itu memberi dorongan, silahkan Riyadi ikuti itu, menang kalah mah biasa gitu kan. Nah maka dari itu saya mengajukan untuk menulis puisi. Kenapa? Karena mungkin saya menyanggupi untuk perlombaan tersebut, untuk menulis puisi tersebut. Bahwasanya kalau untuk membaca saya rasa saya kurang mampu gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan menulis saja. Jadi faktor utamanya itu dukungan ya, Iya, dari dukungan dari orang sekitar. orang sekitar. Lalu dalam menulis puisi yang kakak ikut lombakan itu temanya ditentukan oleh panitia lombanya atau temanya bebas? Kalau untuk perlombaan kemarin bahwasanya itu juri yang menentukan, jurinya langsung. Nah, jadi bagaimana nih perasaan kakak atas keberhasilannya menang lomba menulis puisi tersebut? Sebenarnya itu harus jadi PR sih, PR buat saya juga, bahwasanya sekarang berada di posisi ketiga dari perlombaan tersebut. Nah untuk kedepannya mungkin harus lebih giat lagi bahwasanya agar bisa mencapai yang lebih baik lagi gitu. Dalam setiap perlombaan sih, bukan hanya menulis puisi saja, mungkin yang mengikuti yang lain juga harus termotivasi agar lebih baik lagi. Karena pesan Bu Dekan bahwasanya juara itu nggak harus juara pertama. Siapapun yang mengikuti perlombaan tersebut ya itu sudah juara menurut saya dan Ibu Dekan. Nah, lalu ketika lomba nih, menurut kakak apakah ada halangan terbesar dalam menulis puisi tersebut? Ada. Yang pertama itu kendala pada diri sendiri. Dalam perlombaan itu yang paling dirasakan pertama kali itu kepanikan.
kemudian ada rasa ketegangan di sana. Bahkan sebelum juri memulai perlombaan itu, kita kan nggak tahu nih temanya apa. Ketika baru mau dimulai, baru keluar temanya. Wah, temanya tidak pernah kita pelajari gitu kan. Nah, itu hambatannya. Yang biasanya tadi saya menulis mungkin melankolis, tiba-tiba temanya berbeda dari juri. Nah, itu menjadi kepanikan bagi saya. Dibutuhkan waktu berapa lama tuh dalam menulis puisi itu? Kalau untuk menulis puisi dalam perlombaan kemarin itu kurang lebih 45 menit. 45 Iya, kami diberi waktu oleh jurinya. Nah, ini pertama kali kakak mengikuti lomba menulis puisi atau sebelumnya juga pernah mengikuti lomba Pernah. menulis puisi? Pernah mengikuti beberapa lomba sebelumnya dalam menulis puisi. Baik Pak. Jadi kakak ini dikenal sebagai mahasiswa yang berbakat nih. Gimana awalnya suka menulis? Mahasiswa berbakat, bakat luka. Kalau saya tertarik mulai menulis itu dari 2019. Jadi sebelum saya belajar di sini, memilih universitas ini untuk menjadi studi saya lebih lanjut, itu 2019 saya tertarik dengan menulis. Awal saya menulis itu hanya menulis sebuah kata-kata yang singkat sih di Instagram. Kemudian ada dorongan dari teman bahwasanya, ya kamu nih kalau menulis ngena katanya, tetapi penulisannya masih salah. Oh, lantas saya berpikir mulai dari sana kan, saya berarti harus kuliah untuk belajar cara menulis. Nah, di sini saya dapatkan cara menulis dan cara yang banyak. Oh, berarti tulisan ini harus terus diolah. Nah, dari situ saya menjadi hobi. Nah, barulah dari hobi itu saya tertarik untuk mengikuti lomba, tertarik untuk berkarya terus menerus, disandingi dengan catatan akademik tidak saya tinggalkan. Pada saat apa saja kakak ini mulai menulis puisi? Zaman sekarang ini kan puisi sekarang identik dengan galau. Apa kakak juga suka membuat puisi galau seperti itu? Kalau untuk menulis sih bisa kapan saja, dimanapun. Bahkan seumpamanya kalau ada waktu luang, tiba-tiba inspirasinya keluar, itu di non HP dulu. Iya. Nah, jadi ketika di rumah entah direvisi atau diperbaiki nantinya gitu. Nah, kalau untuk menulis puisi, memang paling banyak puisi itu tentang kegalauan, melankolis, yang bawa-bawa perasaan romantis gitu kan. Tapi kalau untuk hobi, saya lebih tertarik menulis puisi tentang kehidupan, terutama tentang masyarakat sih. Itu kalau yang favorit. Tapi kalau yang saya expose lebih ke galau tadi. Lalu kakaknya suka aspek kesendirian dalam menulis puisi tersebut, atau mungkin sebenarnya lebih senang kalau proses menulisnya lebih kolaboratif? Semua suka sih. Semua suka. Kalau untuk menulis apapun dan gimana pun, yang penting dia nulis. Jadi adakah penulis favorit kakak yang membuat kakak ini jadi hobi menulis puisi? Kalau penulis favorit mungkin Boy Chandra sih. Boy Chandra. Ya, karena dia yang lebih menginspirasi. Iya. Lalu ada nggak sih pengalaman masa kecil yang menurut kakak ikut membentuk diri kakak jadi senang menulis seperti sekarang? Pengalaman masa kecil sangat jauh sekali ya, karena saya waktu SMK pun jurusannya itu tata niaga, kemudian dilanjutkan bekerja jadi koki. Jadi kalau untuk menulis itu sangat jauh. Saya tertariknya mungkin menulis itu mulai tahun 2019. Lalu perkembangan macam apa yang kakak harapkan dalam karya-karya kakak di tahun-tahun yang akan mendatang? Kalau untuk perkembangan, pertama untuk diri sendiri dulu sih, biar bagaimana caranya agar terus termotivasi untuk menulis ini. Bahwasanya sekarang nih masih sedikit sibuk buat menulis, jadi kalau untuk karya-karya yang akan datang mungkin kedepannya harus membenahi diri dulu, harus konsisten pada diri sendiri akan karya-karya yang akan datang gitu.
Baiklah, mungkin sudah cukup ya sesi tanya jawabnya. Kalau begitu boleh kasih semangat yang baru mengenal dunia puisi atau yang hendak menulis puisi, siapa tahu bisa mengikuti jejak Kak Riyadi ini. Boleh kasih semangatnya Kak? Oke, siap. Jadi pesan untuk penulis nih, karena kita sama-sama belajar, jadikanlah menulis itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita sudah butuh akan sesuatu, kita akan melakukannya secara terus-menerus. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita ada merasa ada yang kurang pada diri kita. Terutama karena paling banyak ditanya itu selalu kehabisan ide. Jadi kalau buat teman-teman yang kehabisan ide nih, pesan saya jadikanlah inspirasi itu menjadi jadikanlah imajinasi itu menjadi inspirasi. Itu saja sih. Baiklah, terima kasih Kak Riyadi atas kesediaan Kakak untuk diwawancarai. Semoga pertemuan kita ini menjadi bermanfaat dan yang menonton pun ikut merasakannya.